Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya di TPS 08 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo tiba di tempat pemungutan suara sekitar pukul 8:30 pagi dan disambut oleh petugas KPPS dan warga sekitar yang mencoblos di tempat yang sama. Pada Pilkada 2024 ini, Prabowo menggunakan hak suaranya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Usai mencoblos, Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa warga yang sudah menunggu. Prabowo mengaku juga akan memantau hitung cepat usai pencoblosan nanti sembari menjalani rangkaian kegiatan kenegaraan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta istri Selvi Ananda datang ke TPS 18 Menahan, Solo, Jawa Tengah. Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka untuk melakukan hak pilih di Pilkada Jawa Tengah. Gibran Raka Buming Raka terdaftar berada di urutan nomor 159, sementara istrinya Selvi Ananda berada di nomor urut 412. Di KPPS TPS 18 Menahan tidak ada perlakuan khusus bagi mantan wali kota Solo yang mencoblos di TPS tersebut. Ya, nggak dapat selotip Om. Ada backup suit. Ada backup suit. Wisnu aku serang. Sini. Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan program khusus penentuan pemenang Pilkada 2024 bersama saya, Diandra Mukni. Iya, dan saya Prisa Sombodatu. Dan kita akan mulai saja informasi awal pada kesempatan kali ini pemirsa, di mana kita menuju ke rekan Camar Hayenda di posko pemenangan RK Susuwono dan juga ada rekan Ayan Nufus di posko pemenangan Promono Rano. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Camar terlebih dahulu. Ya, boleh dilaporkan rekan Camar seperti apa update dari kondisi atau situasi terkini di sana, silakan. Ya, baik. Selamat siang, Prisa, Diandra, dan juga pemirsa. Saya telah mengikuti kegiatan dari Ridwan Kamil sejak pukul 3 subuh tadi. Dan memang ini adalah titik ketiga untuk Ridwan Kamil bisa melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan pada pilkada kali ini. Nah, saat ini saya sudah berada di posko pemenangan untuk quick count paslon nomor 1 Ridwan Kamil dan juga Susuwono, di mana nantinya akan digelar quick count ataupun juga hitung cepat yang akan dimulai pada pukul 3. Sesuai dengan aturan dari KPU, bahwasanya untuk quick count sendiri ini dilakukan secepat-cepatnya adalah 2 jam setelah selesainya pemungutan suara. Artinya apabila pemungutan suara selesai pada pukul 1, dan nanti untuk quick count-nya sendiri baru bisa digelar pada pukul 3 sore. Informasi yang kami dapat bahwa sebelumnya Ridwan Kamil ini sudah terlebih dahulu menuju ke Bandung untuk melaksanakan pencoblosan pilkada dan akan kembali ke Jakarta pada pukul 1 siang.
dengan menggunakan kereta cepat Wush, dan kami tadi juga melihat bahwa Ridwan Kamil mengawali harinya dengan sholat subuh berjamaah dan juga ziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Dan bukan tanpa alasan, dirinya mengaku bahwa semangat juang dari pahlawan untuk mengusir penjajah ini juga harus diteladani, terutama pada pilkada kali ini sebagai seorang pemimpin. Ada sejumlah poin yang disampaikan oleh Ridwan Kamil terkait dengan keikhlasan dan juga bagaimana dirinya sudah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hasil yang nantinya akan didapat. Dan tadi kami juga memantau di kediaman Bahlil Lahadalia, di mana seperti kita ketahui bahwasanya Ridwan Kamil merupakan anggota ataupun juga kader Partai Golkar, dan Bahlil Lahadalia merupakan Ketua Umum Partai Golkar, sehingga sebelum menuju ke Bandung, Ridwan Kamil ini sudah sowan dan juga sempat menemani Bahlil Lahadalia untuk bisa melakukan pencoblosan di TPS 003, tepatnya di Duren 3 Barat, di kediaman dari Bahlil Lahadalia. Dan ada sejumlah hal yang disampaikan berkaitan dengan optimisme akan menang satu putaran, kemudian juga bagaimana dukungan lintas sektoral kepada paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono. Tentunya hal-hal yang paling ditunggu adalah quick count ataupun juga hitung cepat nanti, karena nantinya juga akan ada rekan-rekan lain seperti Kevin Pakan yang ada di pemenangan Dharma Pengolekun dan juga Ayan Ufus yang ada di tim pemenangan 03. Kita akan lihat bersama bagaimana nantinya apakah quick count yang dihasilkan ataupun juga ditampilkan ini sama begitu dengan yang ada di 3 TPS ataupun juga 3 posko, maksud kami, untuk posko pemenangan masing-masing paslon. Sementara demikian, Diandra dan juga Prisa. Baik, Camar, kalau kita lihat tadi Ridwan Kamil sudah memilih di Bandung, kemudian juga akan ke Jakarta. Rencananya pukul berapa Ridwan Kamil akan tiba di sana? Ya, Diandra dan juga pemirsa, sesuai dengan jadwal yang terakhir diberikan kepada awak media, bahwa Ridwan Kamil akan ada di Bandung dari pukul 11 sampai dengan pukul 11.30, di mana akan melaksanakan pencoblosan. Artinya harusnya hari ini sudah selesai dan Ridwan Kamil sudah berada di Jakarta. Namun sampai dengan saat ini kami masih menunggu konfirmasi kehadiran dari Ridwan Kamil yang nantinya rencananya akan hadir bersama dengan pasangannya yakni Suswono. Namun sampai dengan saat ini kami memantau belum nampak tanda-tanda kehadiran dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Namun yang dapat kami sampaikan, dipastikan sesuai rencana bahwa Ridwan Kamil dan juga Suswono ini akan hadir sebelum pukul 3, yakni sebelum quick count dimulai. Diandra. Baik, saat ini kita akan menuju ke rekan Aya Nufus di posko pemenangan Pramono Rano. Ayah, bagaimana suasana jelang quick count di sana? Ya, halo, selamat siang rekan-rekan. Saya akan gambarkan kepada Anda dan juga pemirsa pada siang hari ini di posko pemenangan untuk paslon Pramono dan juga Rano Karno. Ini masih berlangsung sejumlah persiapan, di mana juga sedang menanti para pendukung dan juga para petinggi partai yang nantinya akan hadir untuk meramaikan quick count di lokasi posko pemenangan ini, dan juga pastinya akan ada para pendukung dan juga rekan-rekan media yang sudah meramaikan di sini. Lokasi di JC Luarsa di Kuningan ini sendiri menjadi pilihan untuk posko pemenangan, di mana saat ini pukul 13:10 waktu Indonesia Barat kami masih menantikan kehadiran dari Pramono dan juga Rano Karno yang sedang dalam perjalanan menuju ke sini, dan saat ini masih berlangsung makan siang di luar sana, di mana disediakan makan siang prasmanan begitu ya, yang diberikan kepada para pendukung dan juga awak media yang telah tiba di sini menantikan kedatangan paslon nomor 3 ini. Dan di dalam sendiri ini sudah disediakan sejumlah kursi, ada ratusan kursi yang dipersiapkan untuk para pendukung dan juga para petinggi partai yang rencananya akan hadir. Dan di belakang saya ini saya ingin mengajak Anda, sudah terlihat ada layar yang cukup besar begitu ya, yang nantinya akan dipakai untuk melihat quick count atau hasil hitung cepat dari KPU untuk menunjukkan
menentukan siapa yang dominan begitu ya pada Pilkada 2024 di Jakarta ini, di mana untuk quick count sendiri ini akan dilakukan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti, artinya ini 2 jam dari pemungutan suara selesai begitu ya. Sementara itu untuk paslon Pramono dan juga Rano Karno sendiri ini masih dalam perjalanan, di mana sebelumnya paslon ini berada di rumah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Lebak Bulus dan sedang dalam perjalanan menuju ke JS Luansa di Kuningan, yang mana perjalanan ini tadi saya alami begitu ya sekitar 30 menit dengan total kemacetan yang terjadi di perjalanan, sehingga hingga saat ini kami masih menantikan kehadiran dari Pramono dan juga Bang Dul di JS Luansa. Dan selain itu juga nantinya kita akan sama-sama menunggu siapa saja petinggi partai pengusung begitu yang akan tiba di JS Luansa. Namun dipastikan Ketua Umum PDIP ini tidak akan hadir pada pemantauan quick count di JS Luansa. Namun kami masih terus memastikan siapa saja yang akan tiba. Tadi sudah terlihat ada Prasetyo Edy ya, mantan Ketua DPRD DKI Jakarta yang sudah tiba di sini dengan sejumlah pendukungnya. Namun tadi sempat tiba di sini dan menyuarakan sejumlah dukungan begitu ya dengan sejumlah pendukung. Kemudian tadi meninggalkan ruangan untuk mungkin kemudian nanti akan kembali lagi ketika Prabowo dan juga Bang Dul ini sudah tiba di ruangan untuk memantau quick count ini sendiri. Dan untuk pemungutan suara di Jakarta sendiri ini dilakukan di 14.000 lebih TPS begitu ya, sehingga memang ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu, di mana ada sejumlah 8.200.000 lebih DPT atau daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU DKI pada Pilkada 2024 ini untuk menentukan siapakah nantinya yang akan jadi pemimpin di kota Jakarta ini. Tentunya kita akan sama-sama menunggu rekan-rekan. Rekan Aya, apakah Anda sempat menanyakan mungkin kepada tim pemenangan di sana seperti apa optimisme dari hasil Pilkada DKI Jakarta? Mungkin optimis hanya 1 putaran atau bagaimana? Ya, karena hingga saat ini kami belum melihat apakah ada tim pemenangan di sini. Sepertinya tim pemenangan ini masih dalam perjalanan bersama dengan paslon Prabowo dan juga Bang Dul untuk menuju ke posko pemenangan. Namun tadi pagi saya sempat berkunjung ke TPS di mana Bang Dul ini menggunakan hak suaranya, hak pilihnya begitu ya pagi tadi, dan juga saya berada di kediaman dari Bang Dul sendiri dan kami tadi sempat mewawancarai Bang Dul dan dirinya mengatakan optimis menang 1 putaran karena ini dikatakan oleh Bang Dul adalah bukan untuk rakyat saja, bukan untuk paslon saja, namun juga untuk rakyat Jakarta, di mana jika semakin cepat terpilih maka semakin cepat pula program kerja, visi dan juga misi ini dapat dilakukan sesegera mungkin. Karena tadi Bang Dul juga menyebutkan ada sejumlah tantangan begitu ya yang bisa saja terjadi apabila terpilih, sehingga memang dibutuhkan waktu secepat mungkin untuk menerapkan dan menjalankan semua program kerja ini, mulai dari mengatasi banjir rob, kemudian juga perekonomian Jakarta, hingga tadi disebut oleh Bang Dul begitu terkait dengan bulan Ramadan yang tentunya akan menimbulkan sejumlah tantangan dalam penerapan program-program kerja ini, sehingga jika nantinya paslon ini dapat memenangkan 1 putaran maka semakin cepat pula program-program kerja ini dilaksanakan, sehingga memang mereka sepertinya optimis begitu ya rekan-rekan bahwa akan memenangkan pilkada ini 1 putaran. Baik, terima kasih rekan Aya Nufus langsung dari Hotel JS Luansa, tempat posko pemenangan Pramono Rano, dan juga sebelumnya ada rekan Camar Haenda dari Hotel Sultan Jakarta, tempat pemenangan RK Suswono. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mencoblos di TPS 23 kawasan Cimbuit, Bandung. Ridwan Kamil hadir ke TPS bersama keluarga. Ditemani istri dan anaknya, Ridwan Kamil mendatangi TPS 23 untuk menggunakan hak suaranya di Pilkada Jawa Barat. RK melakukan pencoblosan di Jawa Barat karena hingga saat ini belum mengantongi KTP Jakarta. Ridwan Kamil dan istri kompak mengenakan busana bernuansa putih-putih. Usai mencoblos, RK menyatakan berkunjung ke rumah ibunda untuk meminta doa restu. Jangan maju.
Alhamdulillah. Pesannya Pak, ya sambil jalan udah nanti lagi ya. Apa TPS-nya? Aman, lancar, udah 70%, alhamdulillah. Menandakan partisipasi tinggi. Mana anak saya? Milih siapa Kak? Pikirin ada aja. Udah ini kemana Pak agenda Pak? Ada aja. Rumah ibu dulu. Rumah ibu Pak. Iya kan kita minta ridho, ya minta doa dari ibu. Kang Emil nggak akan jalan Supaya lancar. Yuk, ayo. Sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono memberikan hak pilihnya di TPS 07 Bogor, Jawa Barat. Ya, didampingi istrinya Mika Wahyuni, Suswono menuju ke TPS pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Suswono menggunakan kemeja putih dan juga peci berwarna hitam. Usai mencoblos, Suswono mengatakan nantinya akan memantau hasil quick count di Jakarta. Hari ini saya sudah menggunakan haknya ya sebagai warga negara, sebagai penduduk di Kota Bogor yang sekaligus juga Provinsi Jawa Barat, yang karena ini ke pilkada serentak sehingga saya tadi mendapat 2 kartu ya. Jadi memang saya ini bolak-balik jadi penduduk Jakarta dan juga Bogor ya. Dulu waktu nikah saya tentu menjadi penduduk di Jakarta tahun 84 ya. Kemudian karena jadi dosen di Bogor, saya pindah ke Bogor. Kemudian saat jadi anggota DPR dan menteri selama 10 tahun praktis saya juga jadi penduduk Jakarta ya. Dan setelah nggak jadi menteri saya kemudian kembali berdomisili di Kota Bogor. Nanti habis ini kita akan pantau ya hasil pilkada di Jakarta. Saya yakin apapun hasilnya itulah yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik bagi warga Jakarta ya. Jadi buat saya secara pribadi ya sesuatu yang nanti Allah takdirkan pastilah. Ya, dan Dharma Pongrekun, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 mencoblos di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta. Dharma Pongrekun terdaftar sebagai pemilih nomor urut 132 dari 592 pemilih yang terdaftar di TPS 31 Lebak Bulus. Kedatangan Dharma Kun di TPS 31 Lebak Bulus disambut hangat oleh warga yang akan mencoblos. Dharma Pongrekun dan Kunwardana merupakan satu-satunya calon independen Pilkada Jakarta. Ini adalah sejarah pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya, karena saya kan selama ini kan ASN, saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk Akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Gitu. Pengalaman pertama nyoblos sendiri gitu Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepet tua. Ya, saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya. Sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kunwardana memberikan hak pilihnya di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta. Kunwardana didampingi keluarga untuk melakukan pencoblosan di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta. Kedatangan Kunwardana disambut hangat warga yang akan mencoblos di TPS yang sama. Kami menghimbau ya warga masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya hari ini. Pencoblosan di Pilkada DKI Jakarta, semoga masyarakat bisa hadir sebelum jam 1 ya, jam 1 sudah ditutup ya. Untuk itu kita mengharapkan ayo mari berpartisipasi untuk
pilkada ini, sukseskan pilkada ini, dan kita juga mengharapkan nanti semua penghitungan dan lain-lain bisa dilakukan secara. Ya, pemirsa, sebelumnya calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menggunakan hak pilihnya di TPS 46 Cipete, Jakarta Selatan bersama keluarga. Pramono Anung tiba di TPS sekitar pukul 7:41 waktu Indonesia Barat. Datang bersama istri dan putrinya, Pramono Anung menggunakan kemeja berwarna putih dan celana panjang hitam. Ia juga menggunakan selendang berornamen khas Betawi. Tak lama setelah tiba, Pramono dan keluarga langsung menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Alhamdulillah, saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga yang memiliki hak pilih dan sekaligus sebagai calon bersama keluarga dengan istri dan anak saya. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan. Bagi siapapun mempunyai akses untuk bisa melihat, menghitung hasil dari pemilihan gubernur Jakarta ini. Ini adalah pertama kali pemilihan gubernur Jakarta yang berlangsung secara langsung, yang tensinya tidak terlalu tinggi, berlangsung riang gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Secara khusus saya juga memberikan apresiasi baik itu pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2 yang telah menjadi bukan rival tapi bersama-sama menjadi calon yang berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi semua, terutama bagi warga Jakarta, dan jangan lupa semuanya untuk yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya, pilihlah secara baik dan rasional. Mas, habis ini apakah ada rencana kebagusan ke rumahnya Ibu atau? Ya, saya akan memantau untuk sementara ini. Nanti memang tim telah menyiapkan ada baik untuk quick count, exit poll dan sebagainya, karena memang di era modern ini kan dengan gampang hasil segera bisa diketahui. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini kan ada kurang lebih 14.840 TPS lebih. Itulah yang kemudian ditunggu bersama-sama, mudah-mudahan hasilnya terbaik bagi warga Jakarta. Berarti nonton di rumah dulu ya, Mas? Sementara pengen video call sama cucu. Ada pesan nggak untuk paslon lain? Ya, pesan saya sederhana aja. Apapun yang nanti hasil ini kita terima bersama, nggak perlu kemudian ada sesuatu yang berlebihan. Karena saya lihat Jakarta berlangsung sangat baik, ya. Sementara itu, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menggunakan hak suaranya di TPS 65 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Yang didampingi istrinya Dewi Indriyati, Rano Karno datang ke TPS sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat yang tidak jauh dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano Karno menggunakan kemeja putih, peci hitam, dan sarung cukin khas Betawi berwarna jingga. Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno mengatakan akan berkeliling ke sejumlah TPS di kediamannya usai mencoblos sebagai ajang silaturahmi dengan warga. Permisi. Buka jalan. Permisi. Rasa suntiknya. Tapi artinya udah sah kita coblos sebagai warga negara, apalagi masyarakat Jakarta. Ayo kita gunakan hak pilih kita. Itu aja saran saya. Habis ini mau kemana, Bang? Habis ini saya mau keliling beberapa TPS yang ada di sekitar wilayah inilah. Karena kebetulan anak-anak ada di situ, nggak di sini, nggak bareng sama saya. 2 anak saya ke sana, mantu saya juga ke sana gitu kan. Ya sebetulnya memang supaya lihat kampung gitu. Tapi alhamdulillah nih partisipasinya cukup lumayan. Pagi ini udah penuh lah gitu. Karena memang alhamdulillah ini kan menjadi hari libur nasional kan. Ya sekalian memang kita ajang silaturahmi dengan warga dan juga menyalurkan. Dan pemirsa, tetap bersama kami, penentuan pemenang Pilkada 2024 akan segera kembali saat lagi.